Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu guru, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus pada guru-guru senior yang telah memberikan teladan kepada kita, maka kami secara pribadi memberikan ucapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa marhaban bi thalibil ilmi. Selamat datang, semoga berbahagia dalam rangka menuntut ilmu. Bapak Ibu guru rahimakumullah, alhamdulillah terus terang Bapak Ibu guru, pagi ini saya sebetulnya kehadiran Bapak Ibu guru di luar ekspektasi, di luar perkiraan saya. Artinya di atas harapan minimal saya. Ternyata Bapak Ibu guru terutama yang dari jauh-jauh, Pak Marlan, Pak Khotimin, Pak Nur Salim, Pak Cipto juga. Mudah-mudahan kita berharap kita semua di sini diberi kelapangan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan", barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Jadi Bapak Ibu guru, bahwa thalabul ilmi adalah tiket paling optimal, pintu paling luas untuk kita menciumkan tumit kita ke lantai surga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Itu sebatas mukadimah tentang kajian kita. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke halaman 11, buku tentang Al-Jannah wan Nar. Arabnya tetap kita bacakan sebagai amanah ilmiah, nanti kita terjemahkan semudah yang bisa dipahami oleh para hadirin dan hadirat. Baik, kita mulai. Tamhidun. Tamhidun artinya pembukaan. Ta'rifun wa bayanun, definisi dan penjelasan. Artinya neraka itu apa? An-naru hiya ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirina bihi. Jadi api neraka itu disampaikan oleh para ulama sebagai dar. Dar itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab maknanya minimal 3. Contoh pondok kita namanya Darul Fikri, pondok Gontor namanya Darussalam, pondok Ngumpul namanya Darul Istiqomah, pondok apa lagi?
Pondok Maya, Darul Huda, ya banyak nama darul. Banyak nama darul. Dar, jadi Darul Fikri itu dari dua kata, dar sama al-fikri. Artinya tiga maknanya Bapak Ibu. Makna pertama namanya al-manzil. Dar artinya rumah. Baitun, rumah. Makna kedua daripada makna dar adalah al-qaryah. Al-qaryah artinya kampung. Jadi bisa kita mengatakan dar Beringin, dar Muneng, dar Josari, dar Jetis, boleh. Karena bermakna sebagai qaryah, qaryatun. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah apa yang telah sudah Allah persiapkan untuk kalian nanti di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kalian hidup di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh anak sekolah. Nah, jadi dar makna kedua al-qaryah, kampung atau desa. Makna ketiga al-balad, al-balad atau baladun, artinya negeri. Bisa kita mengatakan dar Indonesia, dar Malaysia. Jadi api neraka itu fungsinya ya tiga ini. Neraka sebagai rumah, neraka sebagai kampung, bahkan neraka sebagai negeri. Fama'azallah wa na'udzubillah minan nar. Allati a'adallaha lil kafirina bih, yang sudah Allah persiapkan. Dalam bahasa Arab, a'adda itu fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Inggris past tense, telah berlalu. Artinya Bapak Ibu guru bahwa neraka itu sudah ada. Awal penciptaannya Allah yang tahu, tapi sampai sekarang neraka itu eksis, ada walaupun masih kosong, belum berpenghuni. Kecuali setiap bulan suci Ramadan Allah titipkan api neraka untuk diisi oleh para syaitan. Tapi setelah Ramadan selesai, setan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Neraka kosong, tapi sudah ada. Karena Allah menggunakan kata kerja masa lampau, fi'il madhi, a'adda. Allah persiapkan untuk orang yang kafir. Kafir itu secara bahasa artinya inkar, atau orang yang tertutup hatinya. Kafir juga dalam bahasa Inggris dikatakan kafir. Kafir itu terambil dari bahasa Arab, kafir artinya penutup. Hati orang-orang kafir itu tertutup. Dan kafir juga bermakna di bawah. Karena orang kafir tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Oleh karena itu bahasa Arab roda itu juga bahasa Arabnya kafir. Kafarus sayyarah, roda mobil. Jadi hati tertutup dan derajatnya rendah. Nah, itu makna kafir. Al-mutamarridina ala syar'ihi. Al-mutamarridin artinya orang yang menolak terhadap syariat Allah. Tamarrud, separatis. Separatis itu bahasa Arabnya tamarrud. Al-mutamarridin, kaum separatis, penentang, pengingkar, ingin memisahkan diri. Jadi kalau kita melihat sekarang ini sedang hangat-hangatnya di Papua, ya, mereka gencar untuk memisahkan diri dari negara kita. Nah, itu bahasa Arabnya al-mutamarridun, KKB itu.
kelompok kriminal bersenjata, separatis, mutamarrid. Nah, orang kafir juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum separatis dalam bahasa kekinian. Jadi yang tidak mau beragama Islam, menolak agama Islam, maka bahasa Allah Subhanahu wa taala juga kaum mutamarridun, separatis, ingin memisahkan diri dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka kafir. Al-mukadzibina li rusulihi, pendusta para rasul. Al-khusranul azim, kerugian yang besar, khusran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, manusia itu berada pada kerugian. Maka neraka, orang yang masuk neraka orang yang merugi. Tidak hanya rugi, tapi khusranul azim, kerugian yang besar. Alladzi la khizya fauqahu, tidak ada lagi penghinaan lebih dari itu. Neraka itulah puncak penghinaan. Wala khusrana a'zam minhu, sebagaimana tidak ada kerugian yang lebih besar daripada neraka. Ini kita bacakan firman Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu, surat Ali Imran. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, sungguh engkau telah menghinakan dia. Akhzaita, engkau hinakan dia ya Allah, engkau rendahkan dia ya Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang musyrik itu, orang kafir, orang musyrik disebut juga orang zalim, lawan dari adil. Jadi orang kafir tidak adil, orang musyrik tidak adil. Mereka zalim, mereka menganiaya. Kenapa mereka disebut orang zalim? Karena mereka menganiaya Allah, mengambil hak Allah, mencabut hak Allah. Mereka tidak berlaku adil terhadap Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka, ya, Allah yang memberikan mereka nikmat. Nah, ketika mereka menentang Allah, maka disebut sebagai zalim. Lawannya adil. Jadi mereka tidak adil. Adil itu arti daripada adil adalah wad'u syai' fi mahallihi. Jadi adil, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Berarti zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Kalau zalim berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kita punya anak di TK sama MI, letakkan di pondok, lalu kedua-duanya kita kasih uang saku sama. Yang TK 50.000 per Jumat, yang MI juga 50.000 per Jumat. Apakah itu adil atau zalim? Hah? Zalim. Jadi adil itu tidak sama artinya dengan persamaan, bukan. Makanya Islam itu tidak sama dengan komunis. Hari ini 1 Oktober ya, nonton komunis nggak? Nonton PKI Pak Salim ya. Islam tidak sama dengan komunis. Kalau komunis memang azasnya sama. Ajaran komunis ingin menyamaratakan manusia. Tuan tanah dengan petani harus sama.
Islam bukan persamaan, tapi Islam prinsipnya keadilan. Kalau komunis enggak, komunis berusaha semuanya rata, dikelola oleh negara. Yang bekerja bergaji 1 juta, yang tidak 1 juta juga. Nah, itu komunis. Dan bertentangan dengan Islam. Islam prinsipnya keadilan, bukan persamaan. Nah, tadi orang kafir, orang musyrik dikatakan zalim, dan zalim itu tidak mendapat tempat yang layak kecuali neraka karena mereka menzalimi Allah, tidak berlaku adil kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan wa ma liz-zalimina min ansar. Tidak akan ditolong pelaku penzaliman. Sebagaimana juga Allah firmankan di surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sama itu. Orang kafir itu zalim, orang musyrik juga zalim. Makanya kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu penzaliman yang besar. Nah, kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim harus selalu membela keadilan, terutama adil kepada Allah, yang Allah telah memberikan kita kenikmatan, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, santriwati yang baik, penghafal Al-Quran, kita syukuri. Salah satu bentuknya ya dengan bermajelis ilmu inilah, dengan majelis ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, seorang muslim mengharap surga tanpa ilmu, dia terbang dengan permadani angan-angan, sebatas amani. Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Berharap masuk surga tidak dilandaskan ilmu, itu sama dengan permadani angan-angan, tikar kebohongan. Nah, itu memang kita butuh majelis ilmu. Kita lanjutkan. Masih firman Allah, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh bagi mereka neraka jahannam khalidan fiha. Khalidan artinya baqian, sabitan, kekal, tetap, tidak berpindah. Neraka terminal akhir mereka, neraka terminal kedatangan mereka, orang kafir dan musyrik. Khalidan fiha dzalikal khizyul azim, itulah penghinaan yang besar. Allah juga berfirman, wa qala innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang merugi jiwa-jiwa mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Artinya kalau dia kafir, keluarganya kafir juga, maka korban neraka jahanam bukan cuma dia, tapi keluarganya juga. Sebaliknya kaum muslimin begitu pula. Jika ayah bundanya, abi uminya soleh, putra putrinya juga soleh, juga Allah kumpulkan. Istana mereka berdekatan, istana ayah dengan ibu, istana anaknya yang soleh, cucu menantunya yang soleh, mertuanya juga soleh, istana mereka berdekatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan juga keturunan mereka juga ikut beriman, maka kata Allah alhaqna bihim, ibaratnya kami dekatkan, kami tempelkan, kami susulkan. Jadi anak menyusul orang tua yang soleh, menantu menyusul menantu yang soleh, mertua yang soleh, begitu sebaliknya.
Suami menyusul istri yang solehah, sebaliknya juga begitu. Nggak akan dicerai-beraikan oleh Allah. Sama juga perlakuan Allah terhadap orang kafir. Mereka satu keluarga dikumpulkan dalam jurang neraka, wal iyazubillah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, sedikit tambahan tentang api neraka ini Bapak Ibu. Neraka, tadi sudah kita katakan neraka sudah ada. Neraka sudah Allah ciptakan. Tahukah kita semua yang paling takut dengan neraka itu siapa? Sampai hari ini, siapakah yang paling takut dengan neraka? Seorang malaikat. Takut sekali. Sejak Allah menciptakan neraka, dia nggak pernah senyum. Malaikat yang akan nanti kita sebutkan namanya, tak pernah senyum. Jadi dia merasa begitu Allah ciptakan neraka, walaupun masih kosong, pasti Allah sudah mempersiapkan calon penghuni neraka itu. Maka dia tidak yakin kalau dia bukan termasuk calon penghuni, maka dia nggak pernah senyum, nggak pernah tertawa. Riwayatnya dalam Sahih Bukhari pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika dua malaikat menjemput Rasulullah ke rumahnya untuk diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat bersama arwah para nabi dan rasul di Masjid Aqsa di Palestina. Begitu mau Mi'raj, kendaraan mereka adalah burak. Burak itu kata para ulama seperti kuda warna putih bersayap. Sebagai ulama, tapi ada yang mengatakan kalau wajahnya seperti wajah perempuan itu enggak, bohong. Itu cerita dari Israiliyat. Tapi fisiknya jelas. Kata ulama, dia kuda. Sedikit kecil dari onta, sedikit besar dari himar, keledai. Bersayap, satu langkah sejauh mata memandang. Begitu keluar dari Masjid Aqsa, didampingi dua malaikat. Malaikatnya adalah Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail ini dua malaikat yang paling mulia. Maka begitu akan naik kendaraan, Rasulullah SAW menoleh kepada Mikail. Jadi Mikail itu, para jamaah, enggak pernah senyum. Beda dengan Jibril. Jibril ini malaikat yang paling ganteng kata Allah. Ya, Allah memberi sifat kepada malaikat Jibril ini Zumirrah. Zumirrah di surah An-Najm. Zumirratin fastawa. Jibril itu wajahnya indah, cakep, ganteng, murah senyum lagi. Jadi Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa senyum itu ibadah. Nah, Jibril malaikat yang ramah, suka senyum. Tapi beda dengan malaikat Mikail. Maka kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, "Ya Jibril, lima lam ara Mikail dhahikan au tabassuman." Kata Rasulullah SAW, lima lam ara Mikail dhahikan au tabassuman qattun. Ya Jibril, dari tadi mengapa aku tidak melihat Mikail itu senyum? Jangan tertawa, jangankan tertawa, senyum sajalah, enggak pernah dari tadi. Maka kata Jibril alaihi salam, ma dhahika Mikailu munzu an khalaqallahu nara. Mikail memang seperti itu, kata Jibril. Tadinya enggak, dia senyum biasa
sama dengan malaikat yang lain, ramah, penyayang. Tapi kata Jibril, Mikail itu sejak Allah menciptakan neraka enggak pernah senyum, enggak pernah tertawa. Inilah para jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita kadang-kadang senang, kadang-kadang tertawa, usahakan tertawanya itu ada batasnya, ada batas. Dohik nggak apa-apa, tapi jangan sampai koha bahasa Arabnya, jangan sampai terbahak-bahak. Tertawa silakan, Nabi juga tertawa. Nabi pernah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Tapi kalau sudah terbahak-bahak, ini agak tercela. Nah, jadi mari kita teladani malaikat Mikail. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah memberi kajian di Unmu tentang nilai-nilai Islami. Di antara nilai-nilai Islam itu adalah sedikit tertawa, banyak menangis. Sebagaimana firman Allah di surah At-Taubah, "Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran." Itulah Mikail. Takutnya minta ampun. Ketakutan yang sama juga dialami oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala. Maka malaikat Israfil itu sepanjang zaman sampai hari kiamat, matanya yang hitam itu membelalak ke langit. Kata Nabi mengatakan bahwa mata Israfil itu seperti bulan sabit, seperti hilal. Trompetnya atau bahasa Arabnya sur itu enggak pernah lepas dari mulutnya, di mulut terus trompet malaikat Israfil. Matanya membelalak ke atas. Dia khawatir ketika Allah memerintahkan untuk meniup trompet sangkakala terlambat. Takut dia. Makanya matanya begini terus. Kata Nabi, kal hilal, seperti bulan sabit mata malaikat Israfil itu. Jadi para jamaah rahimakumullah, para malaikat itu terutama yang paling dominan ketakutan mereka dengan neraka, Mikail dan Israfil. Padahal semuanya malaikat-malaikat terbaik. Yang tiga ini malaikat terbaik. Malaikat Jibril disebut oleh para ulama sebagai malaku hayatil qalb, malaikat untuk kehidupan hati. Karena malaikat Jibril sebagai duta Allah untuk menyampaikan wahyu. Makanya disebut sebagai malaku hayatil qalb. Malaikat Mikail juga malaikat utama. Para ulama menyebutnya sebagai malaku hayatil ard, malaikat untuk penghidupan bumi. Karena malaikat Mikail menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kami kirim air hujan melalui malaikat Mikail untuk menghidupkan bumi setelah dia mati. Artinya menyuburkan tanah setelah dia tandus. Maka malaikat Mikail disebut malaku hayatil ard. Malaikat Israfil juga disebut malaikat yang paling utama, juga berhubungan dengan malaikat kehidupan. Para ulama mengatakan bahwa malaikat Israfil itu sebagai malaku hayatil insan, hayatil makhluk ba'da mautihim. Malaikat Israfil adalah malaikat kehidupan seluruh makhluk setelah mereka wafat atau meninggal. Ya, kita kembali kepada kitab. Inti yang bisa kita sampaikan tadi adalah bahwa malaikat Mikail tak pernah senyum, tidak pernah tertawa sejak hari pertama Allah
menciptakan neraka. Wa kaifa la takunun naru kama wasafna. Maka bagaimana tidak mungkin bahwa api neraka seperti yang kita gambarkan. Artinya kengeriannya dan kedahsyatan azabnya. Wa fiha minal azabi wal alami wal ahzan. Neraka itu adalah tempatnya azab, tempatnya sakit, dan tempatnya kesedihan. Jadi neraka itu semuanya azab, sakit, pedih, sedih kumpul dalam neraka. Darul azab, darul alam, darul ahzan. Ma ta'jizu an tastirihi aqlamuna. Lemah, artinya pena kita tidak berdaya memberikan gambaran utuh bagi neraka. Tastir itu artinya kitabah. Tastir artinya tulisan. Seperti firman Allah, Nun wal qalami wama yasturun, artinya wama yaktubun. Watur wa kitabin mastur. Mastur artinya maktub. Tastir artinya kitabah. Jadi pena kita tidak mampu menjelaskan tentang kedahsyatan api neraka. Wa an wasfihi alsinatuna. Lidah kita juga hilang kata-kata untuk melukiskan api neraka. Artinya pena dan lidah, seberapapun hebatnya, seberapapun panjangnya definisinya, tidak mampu memberikan gambaran yang utuh tentang api neraka. Bahkan barangkali tidak sampai 1% jika lidah dan pena berusaha memberikan gambaran api neraka. Wahia ma'adzalika khalidatun wa ahluha fiha khalidun. Neraka itu kekal, penghuni neraka juga kekal, kecuali bagi yang Allah kehendaki dia tidak kekal di neraka. Ada memang orang-orang yang tidak kekal di neraka selama mereka pelaku maksiat tapi tidak kafir, insya Allah akan ada kesudahan dari neraka, mereka akan dikeluarkan. Tapi orang kafir, orang musyrik, mereka khalidun, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Walidzalika fa innal haqqa atala fi dhammi maqami ahli nar finnar. Kebenaran itu akan terasa panjang jika harus menceritakan tercelanya kedudukan di neraka sebagaimana tercelanya penghuni neraka. Artinya akan terlalu panjang kalau dijelaskan tentang hina dan celanya neraka dan penghuni neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk domisili. Coba, Allah itu menyindir fitrah manusia ingin domisilinya nyaman, tempat tinggalnya indah. Maka Allah dengan bahasa sindiran bahwa api neraka itu ini loh, saat mustaqarran. Mustaqar dari kata istaqarra yastaqiru, menetap. Jadi api neraka itu seburuk-buruk tempat menetap. Wa muqaman, juga seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk alamat, seburuk-buruk domisili, seburuk-buruk tempat bersemayam, sejelek-jelek tempat menetap. Nah, ini bahasa sindiran Allah Subhanahu wa taala, saat mustaqarran wa muqama. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, hadza
wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Inilah bagi orang-orang yang melampaui batas, lasyarra ma'ab, seburuk-buruk tempat kembali. Syarra ma'ab. Jahannama yaslaunaha. Apa arti yaslaunaha? Artinya yadkhulunaha. Yasla artinya yadkhulu. Sola dakhala. Jahannama yaslaunaha artinya jahannama yadkhulunaha. Neraka jahanam itulah nanti mereka akan memasukinya. Fabi'sal mihad. Fabi'sal mihad. Mihad itu artinya bisat. Bisa tikar, bisa permadani, bisa hamparan. Seperti firman Allah di surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, artinya bisato. Tidakkah kami menciptakan bumi itu bagaimana dia dihamparkan, didatarkan? Maka mihada artinya bisato. Fabi'sal mihad artinya fabi'sal bisat. Seburuk-buruk hamparan, seburuk-buruk alas, sejelek-jeleknya tikar, seburuk-buruknya permadani. Ini makna daripada al-mihad, al-bisad. Itulah neraka. Jadi neraka itu tempat tinggal yang jelek, hamparan yang buruk, tikar yang tidak layak huni. Ini semuanya sindiran-sindiran Allah kepada hambanya agar hambanya itu jangan sampai terjilat sehelai bulu romanya, setipis kulit arinya dari neraka. Jadi Allah sudah mewanti-wanti kita dengan gelar-gelar yang buruk terhadap api neraka. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jika kulit-kulit mereka telah hangus, atau bahasa kitanya untuk masakan telah masak, telah gosong, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit baru. Jadi siksa api neraka itu selalu fresh, selalu baru. Bobot sakitnya itu enggak pernah berkurang, diulangi oleh Allah. Bahasa kitanya ibarat besi tidak pernah aus. Maka api neraka itu tidak pernah aus, tidak pernah berkurang, tidak pernah tumpul, dipertajam terus oleh Allah jilatan lidah neraka. Kulit yang sudah hancur, kulit yang sudah gosong diganti dengan kulit baru, diperbaharui oleh Allah pedihnya azab api neraka. Inilah Bapak Ibu tujuan kita ngaji, ya. Yang saya sampaikan dari awal dan akhir lebih utama kepada pembicara sebelum kepada mustami, kepada mutakallim dulu. Saya menasihati diri saya sendiri sebelum menasihati para jamaah rahimakumullah. Jadi memang kita butuh diskusi, kita butuh majelis ilmu. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberi peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kata Allah, tanfa'ul mu'minin. Salinglah kalian memberi peringatan, memberi nasihat, bertausiah, karena itu bermanfaat bagi orang beriman, bukan bagi orang kafir. Jadi kita mengaku beriman, tapi kita tetap butuh forum diskusi, forum majelis ilmu. Hati yang lalai kita bisa pupuk kembali bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul Huda, Hanzalah ini Bapak Ibu, ini Hanzalah ini, ya, dia jenazahnya itu dimandikan oleh malaikat. Jadi ceritanya Hanzalah ini pengantin baru, Ustadz Rizky, ya, pengantin baru.
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hanzalah yang tadi diceritakan oleh Ustadz Khairul Huda, pengantin baru sering bersama istrinya. Makanya waktu panggilan jihad, ada jihad, kalau tidak salah jihad perang Tabuk, maka Hanzalah itu mohon maaf tidak sempat mandi besar, ikut berjihad bersama Nabi. Pengantin baru tadi udah mandi besar belum Pak? Udah. Nah, ya. Kalau enggak ya kita mandikan ya enggak. Jadi Hanzalah ini jenazahnya tidak dimandikan oleh para sahabat. Kata Nabi, biarkan, dia sudah dimandikan oleh malaikat. Makanya gelarnya itu Al-Hanzalah Al-Ghasil. Hanzalah Al-Ghasil, Hanzalah yang sudah dimandikan. Maka dia itu Bapak Ibu, kalau sudah lama tidak bermajelis ilmu sebelum dia menikah, gelisahnya minta ampun, luar biasa. Sampai-sampai dia ketemu Abu Bakar As-Siddiq, dia semacam curhatlah, tempat mengadu diskusi. Ya Abu Bakar, nafaqal Hanzalah, saya ini, dia menyebut namanya, sepertinya Hanzalah ini Abu Bakar munafik. Abu Bakar pun kaget. Kaifa zaka ya Hanzalah? Bagaimana anda bisa mengatakan itu wahai Hanzalah? Bukankah anda sebagaimana keadaan anda? Semua sahabat tidak ada yang tidak memuji Hanzalah. Tapi Hanzalah sendiri mengaku munafik. Gelisah dia kalau sudah lama tidak hadir majelis ilmu Nabi. Karena para sahabat itu juga enggak sama. Tidak semuanya seperti Abu Hurairah, enggak. Ada yang bisa hadir tiap hari, ada yang bisa hadir setiap Jumat, ada yang bisa hadir bulanan. Enggak semuanya. Maka Hanzalah termasuk yang kehadirannya tidak sesering Abu Hurairah. Maka kata dia, nafaqal Hanzalah, sepertinya Hanzalah ini munafik. Bagaimana begitu? Kata Abu Bakar. Kata dia, kalau kita di majelis ilmu Nabi, Nabi menceritakan surga neraka ka'annahu ra'yal ain, seperti video, begitu terpampang neraka dan surga itu di pelupuk mata kita. Cerita surga kita tertawa, cerita neraka kita bisa menangis. Falamma raja'na ila ahlina wa afashna auladana nasina, kata dia. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, bergaul dengan anak istri, lupa kita dengan yang tadi disampaikan oleh majelis Rasulullah SAW. Artinya Bapak Ibu, iman itu memang bertambah dan berkurang sesuai akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf. Al-iman yazidu wa yanqus. Para sahabat aja begitu. Jadi memang kita butuh pupuk, ibaratnya pupuk, memupuk iman. Para ulama salaf dulu Bapak Ibu enggak muluk-muluk. Majelis ilmu mereka juga sesuai kemampuan audien, enggak perlu berlama-lama. Salah seorang salaf mengatakan, ta'alau najlis nu'min sa'ah. Ini bahasa mereka. Ta'alau najlis nu'min sa'ah. Kesini sebentar, kita duduk walaupun sebentar, kita beriman sebentar. Artinya nu'min sa'ah itu artinya nujaddid imanana walau sa'ah. Ibaratnya kita cas. Kalau HP selalu kita cas, kalau sudah low bat, maka iman kita ini juga perlu dicas. Chargernya ya majelis ilmu ini salah satunya. Nah itu kata para salaf, najlis nu'min sa'ah. Mari kita duduk sejenak, duduk sebentar, kita cas iman kita. Mencas iman itu bukan berarti sebelumnya tidak beriman, enggak. Iman itu insya Allah tetap ada bagi seorang mukmin. Tapi iman seperti handphone, bisa full, bisa low, bahkan bisa rendah sama sekali iman itu. Nah, salah satu
Cara mentajdid iman, memperbaharui iman adalah dengan cara majelis ilmu. Demikian Bapak Ibu guru, anak-anakku yang hadir pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Sudah 7.33. Barangkali ada diskusi sebelum kita tutup, atau Ustaz bertanya dulu. Yang mencatat tadi siapa? Apa arti dar? Catat nggak tadi? Dar itu ada 3 maknanya. Apa? Siapa yang mencatat? Nggak catat? Dar, al-manzil, al-balad, al-qaryah. Masa adik-adik kalah dengan Ustaz Yanuri? Ya, Ustaz Yanuri kan tidak belajar bahasa Arab, dia belajar fikih. Luar biasa. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kita sampaikan kepada Ustaz Mukhlis Maimun Syam yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Untuk asatidzah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan lagi di Jumat pertama di bulan depan, di bulan November, dengan melanjutkan pembahasan yang sama, kitab Al-Jannah wan Nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian sehingga kita bisa memupuk iman kita dengan majelis ilmu ini. Meskipun hanya 1 bulan sekali, mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab kita untuk memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan alhamdulillah dan doa ketul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.